Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, Mbak Fitri, mari silakan masuk. Silakan duduk. Terima kasih, Bu. Terima kasih sudah mau datang kemari. Ibu sangat senang sekali bisa berjumpa lagi di ruangan ini. Bagaimana kabarnya, Mbak? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah, Ibu senang mendengarnya. Iya, Bu. Oh iya, Ibu dengar kemarin Mbak Fitri habis pembagian rapor semesteran ya? Iya, Bu. Lalu bagaimana hasilnya, Mbak? Alhamdulillah, Bu, nilai saya ada peningkatan dari semester lalu. Wah, bagus sekali. Terus ditingkatkan ya, Mbak? Iya, Bu. Oh ya, sepertinya kedatangan Mbak kemari ada sesuatu yang ingin diceritakan. Iya, Bu. Saya ke sini mau menemui Ibu untuk bercerita. Ada sesuatu hal yang mengganggu saya, Bu. Tapi saya takut jika orang lain tahu, Bu. Maaf, Bu. Baik, Ibu mengerti apa yang kamu rasakan. Mbak jangan khawatir, di sini apa yang Mbak ceritakan akan dijaga kerahasiaannya. Sebab dalam konseling ini memiliki kode etik, salah satunya asas kerahasiaan. Jadi tidak perlu takut. Baik, Bu. Saya ingin bercerita, Bu. Saya selama semester ini merasa kesulitan mengatur waktu untuk belajar ujian SBMPTN, Bu. Selain itu, saya di kelas menjadi kurang bersemangat saat mengikuti pembelajaran. Oh ya Mbak, perlu Anda ketahui bahwa untuk sesi konseling ini saya hanya bisa selama 45 menit karena saya nanti ada pertemuan dengan salah satu wali murid. Jadi mari kita pergunakan waktu ini dengan baik. Tapi tidak perlu khawatir, Mbak bisa menemui lagi saya besok di sini. Baik, Bu. Tidak apa-apa, saya mengerti. Baik, lalu apa yang Mbak Fidul harapkan setelah melakukan konseling ini? Saya harap masalah yang saya hadapi dapat teratasi dan menemukan jalan keluarnya, Bu. Oke, kita kembali ke permasalahan Mbak tadi. Dari penjelasan Mbak kemukakan tadi, tampaknya Mbak sedang memiliki dua masalah tentang kesulitan mengatur waktu belajar ujian SBMPTN dan saat di kelas menjadi kurang bersemangat saat mengikuti pelajaran. Benar begitu? Iya, Bu, benar. Dan ini sangat mengganggu saya. Baik, Ibu mengerti. Nah, untuk itu Mbak bisa menentukan lebih dahulu mana yang lebih mendesak tentang apa yang ingin diceritakan kepada saya. Jika saat ini masalah yang paling mendesak menurut saya tentang kesulitan mengatur waktu belajar untuk ujian SBMPTN, Bu. Apakah saya harus menjelaskannya dengan lebih detail? Kalau Anda menjelaskan dengan lebih detail, tentu akan lebih baik. Begini, Bu. Jadi akhir-akhir ini saya mengalami banyak permasalahan, di mana permasalahan itu muncul karena mulai disibukkan dengan latihan ujian kelulusan. Jadi latihan ujian yang diberikan pada pagi hari dan sore hari, Bu. Belum lagi banyak tugas yang diberikan oleh guru. Jadi banyak tugas yang datang setiap pertemuan. Pasti ada materi dan latihan juga yang menjadi masalah saya tidak mengerti materi yang diberikan hanya berupa file PPT saja, Bu, tanpa penjelasan. Di mana masalah itu timbullah masalah yang membuat saya menjadi tidak punya waktu untuk belajar SBMPTN. Baik, jadi nampaknya Mbak Fedora katakan di sini mulai cukup kesulitan ya mengatur waktu belajar untuk ujian SBMPTN karena padatnya latihan ujian dan aktivitas yang begitu banyak tanpa disertai penjelasan membuat Mbak Fedora tidak mengerti akan tugas-tugasnya.
Iya, Bu, karena hal itu membuat saya kesulitan membagi waktu untuk belajar SBMPTN. Padahal saya awalnya sudah berencana untuk belajar SBMPTN. Karena hal itu, Mbak kesulitan membagi waktu untuk belajar SBMPTN. Padahal Mbak awalnya sudah berencana untuk belajar SBMPTN. Iya, Bu, saya bingung harus bagaimana untuk mengatasi kesulitan membagi waktu belajar SBMPTN ini. Setiap hari saya berpikir dan berusaha bagaimana caranya agar saya bisa mengatur jadwal belajar dengan baik. Baik, bagus sekali sudah memahami masalah yang Mbak Fedora alami, bahwa masalah yang Mbak alami tentang bagaimana agar Mbak Fedora bisa mengatasi kesulitan belajar SBMPTN. Iya, Bu. Tapi Bu, saya jadi merasa tidak bersemangat Bu semenjak harus latihan ujian pagi dan sore hari. Apa yang harus saya lakukan ya Bu? Baik, tapi perlu Mbak ketahui bahwa di sini saya tidak memiliki kewenangan untuk mengubah keputusan pihak sekolah. Saya hanya bisa memberikan informasi bagaimana baiknya. Jadi mari kita cari solusinya bersama. Iya Bu, belum lagi ditambah dengan tugas rumah, saat pulang sekolah saja saya langsung disuruh membantu melakukan ini dan itu. Saya juga tidak pernah menolak permintaan ibu. Saya seakan seperti robot melakukan segalanya. Saya juga ingin melakukan apa yang saya inginkan Bu, saya capek kalau begini terus. Baik, Ibu memahami apa yang kamu rasakan. Jadi dengan kata lain, Anda kurang suka atas sikap ibu Anda yang suka mengatur-ngatur Anda. Iya Bu, saya lelah Bu, seakan saya tidak memiliki waktu untuk bersenang-senang. Sekarang coba tenangkan diri dulu. Baik, Mbak boleh mengatakan apa yang Mbak rasakan. Tidak perlu menangis untuk tidak apa jika Mbak menangis untuk melepaskan beban yang Mbak rasakan. Namun sebaiknya Mbak tidak perlu membuat kegaduhan seperti itu karena nanti bisa mengganggu orang di sekitar. Iya Bu, maaf Bu, saya terbawa emosi. Iya, Ibu mengerti. Jadi mari kita bicarakan dengan tenang. Iya Bu. Bisakah Mbak menceritakan lebih jelas alasan yang membuat Mbak sehingga mengatakan tidak memiliki waktu bersenang-senang? Saya di sekolah sudah disibukkan dengan jadwal ujian dan pelajaran, ditambah kegiatan di rumah karena itu banyak materi yang kurang paham, Bu. Selain itu, saya jadi merasa tertekan ketika harus mengerjakan tugas dari sekolah dan latihan soal ujian. Maka dari itu, saya ingin melepaskan beban saya dengan bersenang-senang. Apakah yang Mbak katakan adalah Mbak ini mengalami stres karena belum bisa mendalami materi ujian, sehingga berdampak pada kekhawatiran mengerjakan tugas dan latihan ujian? Iya, Bu, benar. Baik, setelah saya mendengar cerita Mbak Fedora tadi, coba ceritakan menurut Mbak sendiri, bagaimana sudah benarkah cara kamu mengatur waktu belajar ujian SBMPTN kamu dengan kegiatan di rumah? Kalau menurut saya sih Bu, memang kurang sih Bu waktu belajar untuk ujian SBMPTN saya. Soalnya saya itu tidak punya waktu yang pas Bu buat belajar. Menurut Mbak memang kurang waktu belajar untuk ujian SBMPTN, soalnya Mbak tidak punya waktu yang pas buat belajar. Iya Bu, Kapan waktu biasanya kamu belajar? tidak tentu sih Bu. Tidak tentu bagaimana. Saya belajar kadang kalau ingin belajar ya saya belajar, kalau malas ya tidak belajar Bu. Jadi dengan kata lain, Mbak Fedora mengatakan bahwa Mbak ini kalau belajar sesuai mood begitu. Iya Bu, seperti itu. Baik, tadi Mbak kan sudah menjelaskan masalah kesulitan mengatur jadwal belajar yang Mbak alami.
Lalu, apakah sudah punya cara untuk mengatasi masalah tersebut? Nah, itu Bu yang saya tidak mengerti. Baik, saya akan berusaha melakukan yang terbaik Bu agar saya mengatur jadwal belajar saya dengan baik. Nah, jika Mbak berpikir dan berusaha untuk mengatur jadwal belajar yang baik, ada harapan Mbak akan bisa melakukannya. Iya Bu. Baiklah, apa kira-kira rencanamu sementara sebagai pegangan untuk tindakan selanjutnya? Pertama, saya akan membuat jadwal belajar untuk ujian SBMPTN dan mengerjakan tugas sekolah. Lalu kedua, saya akan segera menyelesaikan pekerjaan rumah setelah pulang sekolah. Dan saya akan meluangkan waktu beristirahat agar saya tidak lelah, Bu. Saya rasa itu yang akan saya lakukan, Bu. Baik, sekarang bagaimana perasaanmu setelah berdiskusi? Sekarang saya merasa lebih baik dari sebelumnya, Bu. Sebagai penutup pembicaraan kita dapat Ibu simpulkan bahwa pertama, Mbak Federa akan membuat jadwal belajar untuk ujian SBMPTN dan mengajarkan tugas sekolah. Kedua, Mbak Federa akan segera menyelesaikan pekerjaan rumah dan akan meluangkan waktu beristirahat agar Mbak tidak lelah. Benar begitu? Iya, Bu, benar. Baiklah, namun berhubung waktu sesi kali ini hampir habis, kita pergunakan waktu ini dengan baik. Sebelum pembicaraan ini kita tutup, apakah ada yang ingin dibicarakan lagi kepada saya? Sebenarnya ada yang ingin saya tanyakan, Bu. Apakah saya boleh menemui Ibu lagi untuk konseling? Tentu saja boleh. Baik, Bu. Terima kasih. Baiklah, mengingat waktu kita hampir telah habis, dari awal sampai saat ini kita sudah membahas masalah yang Mbak hadapi. Tapi jangan khawatir, Mbak bisa menemui saya lagi besok. Terima kasih sudah datang dan mau bercerita kepada saya. Baik, Bu. Terima kasih juga.